Wakil Ketua MPR dari Partai Kebangkitan Bangsa, Zazilul Fawait, mengatakan kondisi negeri yang masih dilanda pandemi COVID-19 membuat pelaksanaan pemilu 2024 masih diliputi ketidakpastian. Sebab hingga saat ini belum diketahui kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Namun ia berharap penundaan pemilu tidaklah terjadi karena akan menimbulkan gangguan dalam ketatanegaraan. Berlangsung sampai tahun 2024. Yang saat ini secara sosial masjid ditutup, madrasah ditutup, sekolah ditutup, mal ditutup. Nah tiba-tiba kalau TPS ditutup, itu kan otomatis ada masalah, problem. Yang di dalam konstitusi yang saya baca itu tidak ada itu masih. Tidak ada jalan keluarnya yang post mayor seperti itu. Sebab fungsi atau tugas MPR itu melantik presiden, kemudian kalau ada presiden yang mangkat atau mengundurkan diri atau kena pidana, ada mekanisme di dalam konstitusi. Tetapi kalau terjadi masalah pandemi itu seperti apa? Nah inilah yang menurut saya butuh pikiran, tapi jangan dimaknai bahwa ini pemilu diundur, bukan agar Jazilul menilai saat ini para pihak terkait harus mempersiapkan alternatif terburuk. Namun, ia berharap penundaan pemilu tidaklah terjadi karena akan menimbulkan gangguan dalam ketatanegaraan. Sementara itu, Komisioner KPU Idewa Kade Wiyarsa Rakasandi angkat bicara soal pemilu akan diundur menjadi 2027. Ia menyebut pemilu tetap diselenggarakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di dalam undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Pemilu ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Undang-Undang Pemilihan atau Undang-Undang Pilkada ya, dalam undang-undang terakhir itu juga masih berlaku. Nah, maka yang menjadi acuan KPU adalah ketentuan yang saya sampaikan tadi. Jadi kami ya sesuai dengan ketentuan dimaksud dan juga menindaklanjuti ya sejumlah RDP dan konseling yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, tentu antara KPU, DPR, pemerintah ya, ada juga Bawaslu dan stakeholder terkait. Jadi acuan KPU adalah tahun 2024. Nah, dari Jakarta, Satyagraha TV One mengabarkan. Seribu jalan untuk memperpanjang periode kuasa seolah tak lelah dijajaki di Senayan. MPR getol mendengungkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sementara penyelenggara pemilu pernah mengusulkan untuk memundurkan semua agenda politik 2024, termasuk pemilihan presiden karena pandemi yang tak kunjung teratasi. Benarkah semua itu tengah dibuka untuk membuka celah memperpanjang masa jabatan? Saya akan langsung tanyakan ke narasumber kami yang sudah hadir secara virtual saat ini dan sudah kita perkenalkan tadi pemirsa. Pertama saya ke Mas Ferry terlebih dahulu, merupakan Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity. Mas Ferry, kalau seandainya wacana ini jadi direalisasikan, diundur pemilunya baik itu Pileg ataupun Pilpres ke 2027, apa konsekuensinya Mas Ferry? Tentunya banyak konsekuensinya, Mbak, terkait dengan aktivitas proses pengunduran ini. Yang paling mendasar itu kan landasan konstitusionalnya, itu kan paling mendasar sekali. Dan yang kedua adalah landasan implementasinya atau faktualnya yang terjadi. Kalau kita melihat dalam konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945, jelas di pasal 7 itu adalah bahwa presiden itu dipilih selama 5 tahun atau presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun, kan itu sangat jelas dan tegas di dalam konstitusi kita. Bahkan diturunkan di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 soal pemilu, tentang pemilu, kalau tidak salah di pasal 167 itu ditegaskan bahwa mekanisme proses tahapan pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jadi dalam konteks landasan hukumnya, landasan konstitusionalnya, ini saya pikir sudah tidak beralasan ketika ini diajukan. Yang kedua, keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terakhir soal keserentakan, ini juga kan menjadi hal yang sangat penting sekali untuk kita coba cermati. Kenapa? Karena secara konstitusional, dalam konteks pemilu itu adalah pemilu presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD.
Jadi ketiga pemilu itu adalah konstitusional. Dulu saya mengusulkan misalnya kenapa tidak eksekutif dan legislatif, karena heavy-nya adalah heavy eksekutif misalnya, presiden saja. Tapi ternyata Mahkamah berbicara lain bahwa yang terkait dengan soal proses pemilu nasionalnya itu adalah pemilihan DPR dan pemilihan DPD. Oke. Nah, ini menjadi penting untuk kita coba cermati. Oke. Mas Ferry Secara sendiri- faktual, Mbak, Ya. secara faktual tentunya kita sudah pernah mengalami aktivitas di masa pandemi. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ketika ini harus diundurkan, kecuali dalam konteks pemilihan kepala daerah. Karena di konstitusi tidak ada ruang dalam konteks waktunya, titik mangsanya itu tidak ada. Oke. Sehingga bisa jadi kalau toh memang untuk proses siklus pemilu itu sendiri bisa jadi khusus untuk pilkada itu bisa dimundurkan misalnya ke 2026 atau 2027. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Oke. Nah, kalau Apalagi Mas dalam Ferry konteks sendiri pemilu. pernah dengar tidak ataupun sudah pernah mungkin mendengar soal wacana ini karena santer sekali ya akhir-akhir ini terdengar bahwa akan diundur ke 2027. Nampaknya ini ada isu yang memang saya pikir ini dipotong-potong isunya seperti itu. Jadi tidak secara komprehensif ini menjadi satu usulan yang muncul ke publik. Jadi isunya saya pikir masih isu liar, kecuali dalam konteks ini amandemen. Saya tidak tahu kalau dalam konteks amandemen mungkin Kang Saan bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi yang pasti adalah bahwa mekanisme yang dilakukan dalam konteks proses pemilu dari 2019 ke 2024 itu adalah konstitusional. Jadi ini yang memang harus menjadi poin penting yang harus dilakukan, kecuali dalam konteks pemilihan kepala daerah. Mungkin itu bisa karena pemilihan kepala daerah adalah pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang dilaksanakan secara demokratis. Oke. Itu yang muncul di pasal 18. Baik, Ayat 4 kalau tidak salah. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Hasan Mustafa dari Nasdem, dari Komisi 2 juga begitu. Pak Hasan, pernah ada tidak mungkin pembahasan bahwa pemilu 2024 ini akan diundur ke tahun 2027? Atau mungkin ketika sekarang juga lagi santer terdengar akan ada amandemen UUD 1945 juga akan dimasukkan soal poin ini? Ya, pertama tidak pernah ada pembicaraan baik formal maupun informal di DPR, khususnya di Komisi 2, itu terkait dengan penundaan pemilu ke 2027. Ya. Di DPR tidak pernah ada di Komisi 2. Baik juga dengan penyelenggara maupun dengan pemerintah. Yang ada di DPR itu di Komisi 2 bersama dengan penyelenggara pemilu dan juga pemerintah itu sedang membicarakan terkait dengan persiapan pemilu 2024 di mana ada banyak kerumitan karena diserentakkan pilkada dan pemilu presiden dan juga legislatif dalam waktu yang bersamaan. Kita baik dalam rapat konsultasi atau rapat kerja maupun juga tim kerja yang dibentuk secara bersama itu menyiapkan terkait dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Ini yang memang sedang fokus dilakukan di DPR. Jadi sama sekali tidak ada wacana terkait dengan soal penundaan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga ingin sampaikan kalau dikaitkan dengan pandemi COVID-19, kita juga punya pengalaman di Pilkada 2020 yang lalu. Di saat pandemi juga sedang puncak-puncaknya, ada kekhawatiran bahwa pandemi itu pilkada akan melahirkan klaster baru, ternyata kan tidak. Kita menyesuaikan semua tahapan pilkada dengan situasi pandemi. Dan ini pun sudah kita bicarakan seandainya pandemi ini masih berlangsung di 2024. Tapi kami termasuk yang optimis dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini terkait dengan percepatan vaksinasi yang dilakukan secara masif. Bahkan Kemenkes juga sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan pandemi. Kami optimis di 2024 yang akan datang, pandemi akan mulai misalnya mereda. Dan itu tidak mengganggu dalam proses pemilu 2024 yang akan datang. Oke. Dan yang ketiga, kalau misalnya ada penundaan di dalam Undang-Undang Dasar, konstitusi kita jelas bahwa presiden, wakil presiden itu menjabat selama 5 tahun. Nah, kalau diperpanjang, apa implikasinya? Yang kedua, misalnya dalam Undang-Undang juga pasal 22E dikatakan bahwa pemilu itu dilakukan selama 5 tahun sekali.
itu secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Itu konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Dasar mengatur itu jelas kok gitu kan. Baik. Jabatan presiden wakil presiden 5 tahun, Baik. pemilu 5 tahun sekali, belum juga turunan lebih ini adalah Undang-Undang Nomor 7 2017, Oke. Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pilkada. Jadi kalau misalnya ada wacana penundaan, banyak sekali implikasi-implikasi ke depan yang memang harus disiapkan, Oke. termasuk misalnya amandemen, termasuk juga merevisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, dalam suasana seperti hari ini. Saya rasanya perdebatan terkait dengan soal penundaan pemilu itu menjadi tidak produktif dalam konteks penanganan pandemi saat ini. Oke, kita dapat poinnya, tapi tampaknya memang akan banyak sekali implikasi kalau nanti pemilu 2024 diundur ke 2027. Lantas bagaimana suara dari KPU, seperti apa tahapannya dan seperti apa persiapannya jika memang menghindari implikasi-implikasi tersebut? Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.